Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 26 Mei 2021, pekan ke-8 masa biasa. Saya Pastor Octavianus Situngker Kapusing akan membawakan renungan harian kepada kita yang dikutip dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Demikian bunyinya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang yang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita hari ini dipilih untuk mengabdi dan melayani. Ada orang yang ambisius mengejar status, kedudukan, dan kehormatan. Ada orang dibutakan oleh nafsu berkuasa, sehingga segala cara pun dihalalkan untuk mencapai tujuan itu. Bila ada saingan, harus segera disingkirkan dan mulai mencipta narasi untuk melemahkan lawan. Orang berebutan kuasa belum tentu untuk mau melayani, tetapi demi kuasa jabatan, ujung-ujungnya memperkaya diri dan kelompoknya. Padahal menjadi seorang pemimpin pada hakikatnya adalah pelayanan dan pengabdian. Dalam perikop Injil hari ini,
Rabu pekan biasa ke-8 mengisahkan Yesus bersama murid yang sedang pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Yesus memberitahu akan kejadian yang menimpa dirinya, bahwa dia akan dihukum mati, tetapi bangkit pada hari ketiga. Pelayanan pengabdian mencapai puncaknya dalam penderitaan dan wafatnya di salib, sebagai pemberian diri secara total kepada kehendak Allah. Sementara Yesus mengungkapkan derita yang akan menimpahnya, ada murid, yaitu Yakobus dan Yohanes yang kakak beradik, meminta posisi duduk di kiri kanan Yesus. Katanya, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Mereka menyangka bahwa kepergian ke Yerusalem adalah untuk memulihkan takhta Daud menjadi suatu kerajaan. Mereka memahami itu secara politis, maka mereka terus ambil ancang-ancang untuk cari posisi strategis. Mereka gagal memahami misi Yesus. Yesus pun mengajar mereka tentang tanggung jawab besar dan mulia yang melekat pada sebuah kekuasaan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapapun yang menjadi besar dan terkemuka, dia harus menjadi hamba dan pelayan bagi sesama. Saudara-saudari, Yesus menegaskan bahwa kekuasaan yang melekat pada kedudukan tertentu adalah anugerah dan amanah untuk mengusahakan kesejahteraan bersama, bonum commune. Otoritas yang dimiliki harus digunakan bukan untuk memerintah dan menguasai, tetapi untuk melayani dan memberdayakan yang lain agar lebih baik dan berkembang. Mengabdi, melayani adalah panggilan kemuridan. Bukan merebut posisi atau jabatan, tetapi mau melayani. Apapun posisi, jabatan, atau tugas rutinitas kita, itu bukan demi kekuasaan, tetapi jalan dan kesempatan melayani kebersamaan. Dan di dalamnya kita mendapat hormat dan pengakuan. Saudara-saudari, mempunyai jabatan atau kedudukan tentu sangat baik. Itu adalah peluang untuk mengajarkan pelayanan atau pengabdian. Melayani bukan dilayani. Ungkapan yang memuat spiritualitas pemberian diri, baik hati, pikiran, rasa, waktu, dan tenaga. Berebutlah melayani, bukan ambisi jabatan semata. Itu semua akan membuat setiap orang itu ikut serta memaknai kehidupan ini. Pace e bene, selamat beraktivitas. Berkat